Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat VB TV. Perkenalkan, nama saya Wibowo Isa. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait pada materi praktikum digital marketing pada videografi promosi. Baik, langsung saja saya akan memulai hal yang pertama, yaitu terkait pada 4 penekanan pada saat kalian membuat videografi promosi. Yang pertama adalah videografi, di mana videografi ini sendiri mempunyai satu istilah, suatu kegiatan menangkap gambar yang bergerak melalui media perantara elektronik. Tetapi hampir sama dengan videografi sebelumnya ataupun lainnya, yaitu sering menggunakan telepon genggam ataupun smartphone untuk mempermudah kegiatan produksi video. Kemudian penekanan yang kedua yaitu adalah promosi, di mana promosi ini sendiri suatu kegiatan untuk memberitahukan kepada calon konsumen dengan menawarkan baik barang maupun jasa yang bertujuan untuk mencuri ataupun menarik perhatian pada calon konsumen. Dengan adanya promosi ini sendiri dapat menaikkan angka penjualan produk kalian. Kemudian penekanan yang ketiga adalah sinematografi, di mana pada saat pembuatan videografi promosi, yaitu sinematografi ini sendiri tentunya perlu ditekankan, di mana teknik ini sendiri pada saat kalian menggunakan teknik sinematografi, yaitu mempunyai suatu istilah, sebuah ilmu terapan yang membahas mengenai teknik dalam pengambilan gambar, sehingga menjadikan gambar tersebut dapat dinikmati oleh khalayak publik maupun calon konsumen. Kemudian penekanan yang keempat adalah storytelling, di mana pada saat kalian memproduksi videografi promosi, storytelling ini sendiri tentunya dapat mencuri perhatian maupun menarik perhatian pada calon konsumen, di mana di dalam pembuatan promosi ini sendiri dapat memperhatikan selain pengambilan gambar dari technical, selain itu gaya bicara, kemudian gaya bercerita, dapat menghasilkan video promosi yang memiliki value yang kuat, sehingga dapat membawa khalayak publik masuk ke dalam cerita videografi promosi kalian. Kemudian terkait pada jenis-jenis video promosi, pada tahun 2018 sampai dengan 2020, ada berbagai video promosi yang tampak trending, yaitu seperti hanya video demo, video branding produk, video event, video interview, dan video explain, di mana jenis video promosi dari tahun 2018 sampai dengan 2020 lebih menekankan adanya satu explain ataupun penjelasan pada produk yang ingin ditampilkan melalui video promosi. Tetapi seiring perkembangannya zaman, pada tahun 2020 sampai dengan 2021, video promosi ini sendiri tampak berbeda dan mengalami peningkatan, yaitu yang pertama seperti halnya video animasi, video live streaming, dan video experience, di mana video-video promosi ini sendiri lebih menekankan adanya satu experience ketika si pembuat video ini sendiri, content creator, menikmati dan memperhatikan produk yang ingin direview. Kemudian yang selanjutnya terkait pada 8 elemen videografi promosi, yaitu yang pertama adalah komponen profesional, kemudian yang kedua adalah komponen harus tepat, kemudian yang ketiga adalah opening yang menarik, kemudian yang keempat adalah gambar dan teks tampak jelas, kemudian yang kelima adalah penambahan pesan, kemudian yang keenam adalah penambahan audio, selain itu penambahan storytelling, dan yang terakhir adalah penambahan motion grafis, di mana ketika kalian memperhatikan 8 elemen videografi promosi ini sendiri, kunci dari keberhasilan branding companies pun akan tercapai, di mana branding companies ini sendiri mempunyai arti, yaitu penerapan strategi digital marketing yang tepat, seperti hanya kalian membuat satu video, di mana video promosi yang dimaksud adalah dapat menghemat biaya promosi, selain itu dapat dibagikan kepada platform media sosial yang kalian punya, dan dapat menjangkau pangsa pasar baik lokal maupun internasional. Dan yang selanjutnya adalah 8 elemen videografi promosi ini sendiri mempunyai
Sebuah arti yang pertama adalah dari gambar dan teks harus jelas, di mana dalam pembuatan video ini sendiri untuk keperluan promosi maupun branding companies, kalian harus merekam gambar yang tampak jelas, tentunya didukung dengan keunggulan produk, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan positive vibes dari produk tersebut, dan perlu adanya suatu penekanan teks yang dapat mendukung suatu videografi produk yang kalian ingin tampil kepada calon konsumen. Kemudian yang kedua adalah komponen harus proporsional, di mana antara teks dan gambar tentunya harus proporsional. Ketika kalian ingin menampilkan suatu visualisasi yang tampak jelas, baik gambar visual, suara, musik, maupun teks harus ditampilkan dengan komposisi yang pas, sehingga mendapatkan hasil yang lebih bagus dan mendapatkan suatu hard feeling dari audiens yang lebih menarik dan untuk terus ditonton. Selanjutnya, terkait pada isi video yang harus tepat, dalam video promosi ini sendiri jangan menampilkan konten yang bertele-tele maupun yang memiliki durasi yang terlalu panjang. Hal ini sendiri bertujuan untuk menghindari adanya suatu kebosanan dari para penonton maupun calon konsumen ketika calon konsumen tersebut mendapatkan hasil video maupun foto yang kurang pas maupun kurang baik. Yang selanjutnya adalah penambahan pesan, di mana penambahan pesan ini sendiri bukan hanya berbicara mengenai bisnis, tetapi kalian harus memperhatikan mengenai digital video production, di mana digital video production ini sendiri kalian dapat menyisipkan pesan-pesan seperti hanya pesan-pesan bijak, kemudian kata-kata humoris, maupun kata-kata tutorial, sehingga banyak audiens yang akhirnya tertarik pada produk yang kalian tawarkan. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat opening yang semenarik mungkin, di mana pada saat kalian membuat video branding, kalian harus memperhatikan opening videos, di mana hal ini sendiri sekaligus untuk mendapatkan vibes maupun aura yang baik ketika 10 detik pertama, di mana 10 detik pertama ini sendiri opening bisa berupa cuplikan, adegan percakapan, maupun sharing mengenai penggunaan produk tersebut. Dan selanjutnya adalah memasukkan audio dalam video, di mana penggunaan audio ini sendiri sangatlah penting. Penambahan audio ini sendiri tampak jelas, tentunya dinikmati oleh audiens, dan sehingga dapat menghasilkan video promosi yang tampak baik. Salah satu contohnya ketika kalian membuat satu video promosi, dapat menyisipkan lagu-lagu yang terkini dan tentunya tidak melanggar hak cipta dari seseorang. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan storytelling, di mana penggunaan storytelling ini sendiri dapat menceritakan suatu hal-hal yang berkaitan dengan produk dan dapat menyisipkan berbagai review-review dari seseorang pada penggunaan produk tersebut. Dan yang kemudian yang terakhir adalah penambahan motion grafis, di mana motion grafis ini sendiri dapat kalian tambahkan elemen-elemen grafis seperti hanya bisa berbentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dan hal ini sendiri tentunya penambahan motion grafis bukan hanya semata-mata motion grafis, tetapi video yang tampak jelas pun semakin lebih menarik pada calon konsumen. Dan yang kemudian yang selanjutnya terkait pada produksi video promosi. Hal yang kalian harus persiapkan yaitu pertama adalah evaluasi kebutuhan konten. Di mana evaluasi kebutuhan konten ini sendiri yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah menentukan jenis konten sesuai dengan produk bisnis. Di mana dalam hal menentukan konten ini sendiri bukan serta-merta kalian memilih konten yang menarik saja, tetapi si konten creator ini sendiri dapat memperhatikan nilai maupun value konten yang akan dibagikan kepada konsumen. Kemudian evaluasi kebutuhan konten yang selanjutnya adalah dapat menentukan target konsumen, di mana menentukan target konsumen ini sendiri dapat dipilih secara spesifik sesuai dengan target bisnis yang kalian inginkan. Kemudian yang selanjutnya adalah produksi video promosi pada rancangan video, di mana pembuatan rancangan video ini sendiri kalian dapat
menyusun storyboard seperti halnya gambar yang ada di samping saya, yaitu seperti halnya berupa coretan gambar, seperti halnya gambar di samping saya, maupun gambar yang sudah divisualisasikan berbentuk grafis. Dalam penyusunan storyboard ini sendiri, yaitu bertujuan untuk memberikan satu gambaran pada si pemeran maupun talent yang ingin disampaikan kepada calon konsumen. Setelah pembuatan storyboard ataupun skrip ini sendiri setelah selesai, yaitu host dapat membicarakan adegan-adegan maupun mempraktekkan hasil yang sudah dituliskan maupun dinarasikan oleh content creator. Dan kemudian yang selanjutnya adalah rekam dan sunting video produksi, di mana rekam dan sunting video produksi ini sendiri dimulai dari proses perekaman, di mana pemilihan gambar, kemudian pemilihan angle, hal ini sendiri dapat menentukan hasil akhir dari pembuatan video promosi. Pada proses rekaman ini sendiri berjalan secara smooth maupun baik, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, yaitu alat-alat pendukungnya, seperti hanya kamera, mikrofon, standing tripod, dan lain sebagainya. Setelah kalian melakukan rekaman video, kemudian kalian sunting, video manakah yang lebih tepat ketika kalian ingin membagikan video promosi kalian kepada calon konsumen. Kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan SEO dari video, di mana SEO ini sendiri kalian dapat membagikan menjadi 4 hal. Yang pertama adalah buat nama file video yang tentunya mudah diingat dengan format MP4. Kemudian yang selanjutnya adalah keyword, di mana keyword ini sendiri ketika kalian ingin mengupload ke platform media sosial kalian harus memperhatikan keyword ataupun kata kunci yang sering dikunjungi oleh seseorang, yaitu seperti halnya keyword yang menarik maupun yang trending dapat menjadikan video keyword kalian semakin banyak ditonton oleh khalayak umum. Dengan cara kalian dapat men-search di Google, maka keyword yang ingin ditampilkan ataupun yang kalian pilih sangatlah tepat untuk digunakan pada saat SEO video. Kemudian yang ketiga adalah judul yang menarik, di mana ketika kalian menampilkan judul yang menarik, maka seseorang maupun orang yang ingin menonton video kalian akan mengklik video tersebut, dan kemudian setelah seseorang tersebut dirasa bagus maupun menarik, akan berulang-ulang terus si penonton tersebut ingin menonton video tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah closed caption, di mana closed caption ini sendiri seperti halnya kalian dapat menyisipkan berupa text description mengenai isi video tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah pilihlah tempat pemasaran video yang tepat, yaitu kalian dapat memilih platform media sosial yang begitu beragam yang saat ini sedang trending seperti hanya TikTok, YouTube, Instagram, bahkan Facebook maupun Twitter, bahkan WA pun dapat menjadikan salah satu alternatif ketika kalian ingin membagikan pemasaran video yang kalian ingin tayangkan. Dan saya memiliki tips untuk kalian ketika kalian ingin membagikan video kalian, yaitu antara kisaran jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore, atau mungkin kalian dapat memilih jam malam, seperti halnya jam 8 malam. Dan ketika kalian ingin mengupload di pagi hari, kalian dapat mengupload di 8 pagi hari. Dan aplikasi edit video yang saya pilih dan rekomendasikan kepada sahabat VB semua, yaitu ada 2. Yang pertama adalah VN, di mana aplikasi edit video ini sendiri lebih menampilkan banyak fitur-fitur yang lebih estetik dan lebih kekinian. Dan kemudian aplikasi edit video yang selanjutnya yang tentunya sering kalian gunakan adalah KineMaster. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.